Ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama sekali marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat karunia dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka mengikuti pengajian yang rutin kita laksanakan setiap malam waktunya. Dan lupa juga selawat dan salam kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan termasuklah kita golongan yang mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rahimakumullah, sembari kita beriktikaf di masjid ini, mari bersama-sama kita mendengarkan tausiah ataupun pengajian yang pada malam hari ini berjudul penjelasan risalah taklim yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Latif. Pada Pak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ayat Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 39, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasibah. Yaitu orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tidak ada menakuti selainnya. Wa la yakhshawna ahadan illallah. Bahasa yakhshawna ini lebih kepada dua muatan, khaufun wa hub, adanya takut dan cinta. Jadi beda takutnya seorang kepada yang akan membinasakan jiwanya, ini takut ditinggalkan. Jadi kalau sudah yakhshawna Allah, itu maknanya enggak punya apa-apa pun enggak apa-apa lah asal Allah bersamaku. Nah, kira-kira begitu. Itu yang pernah menjadikan atau menjadi penampakan bahkan cukup stabil pada akhlak yang dimiliki oleh Abu Bakar di saat dia berinfak pada seluruh hartanya. Dan ketika Rasulullah menanyakan apa yang ditinggalkan kepada keluarganya, dia mengatakan bahwa cuma Allah dan Rasulnya saja. Karena dunia dia tetap mau dari titik nol untuk kemudian perolehan-perolehan itu sesuai dengan kemampuan ikhtiar yang dia lakukan. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Wa kafa billahi hasibah. Sadaqallahul azim wa ba'd. Jamaah, insyaallah saya mohon maaf berulang-ulang saya menjanjikan untuk bisa membahas satu topik secara kontinu. Tapi insyaallah semoga Allah meridhai saya dan kita semua. Saya berazam sejak malam ini dan sepanjang 2014 pun kalau ini kita kaji belum tuntas. Kalau pertemuannya 2 pekanan saja. Kita akan mendiskusikan topik risalah ta'lim. Risalah ta'lim ini adalah semacam sebuah oret-oret lah kalau dibilang, tapi ternyata dia tidak menjadi oret-oret. Dia bukan konsep, sekedar sebuah konsep tulisan, tapi lebih sebagai konsep pembangunan, konsep pembentukan yang ditulis oleh seorang mujaddid abad 20, Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Dan ini tulisnya di saat usianya masih belia sebenarnya, rentang antara 20 menuju ke 40 tahun. Jadi dia sudah melahirkan karya besar ini yang oleh para ulama dunia ini diakui. Jadi baginya nanti yang paling lama kita akan mendiskusikan topik 20 prinsip yang disebut beliau dengan usul 20 prinsip. Dan saya berharap dengan dimulainya kajian ini mudah-mudahan tidak ada bahagian yang tertinggal untuk kita ikuti. 20 prinsip ini adalah prinsip dasar yang umat Islam harus berpegang kepadanya. Dan saya setelah membaca berulang-ulang, maka saya meyakini bahwa kalau kita mengikut apa yang menjadi karena prinsip akidah ini, jadi 20 prinsip ini, insya Allah kita akan memiliki aqidatus sahih, akidah yang sahih, saleh, wal muntijah, dan produktif.
Begitu. Saya ingin memulai dari pernyataan pembuka yang ditulis beliau dalam risalah Majmu'ah Rasail. Majmu'ah Rasail itu adalah semacam pidato-pidato beliau yang disampaikan di hadapan kadernya Ikhwanul Muslimin di Mesir. Tapi saya melihat kenapa saya berani untuk menyampaikan ini, karena menurut saya ini tidak bisa dibatasi oleh para Ikhwanul Muslimin saya. Pelajaran usul istri ini adalah menjadi pelajaran yang layak dipahami oleh semua umat Islam. Inna takwinul ummah, sesungguhnya pembentukan umat, kata beliau, pembinaan bangsa, pencapaian cita-cita, dan pembelaan prinsip menuntut agar umat ini mengupayakannya. Jadi tidak boleh berhenti pada konsep-konsep seminar. Jadi berapa banyak kajian-kajian keluarga yang sejahtera, keluarga yang sakinah mawaddah, berhenti di tingkat kajian. Pelatihan-pelatihan, habis pelatihan selesai. Jadi kalau beliau mengatakan di sini, tahtaj min al-ummati allati tuhawilu hadha. Jadi sebenarnya pembentukan umat, pembinaan bangsa, pencapaian cita-cita, dan pembelaan prinsip ini membutuhkan upaya atau sekelompok orang yang menyerukannya. Minimal memiliki kekuatan jiwa yang terekspresikan dalam beberapa hal. Jadi orang yang memperjuangkan ini semua pun harus memiliki kekuatan jiwa, kalau bahasa beliau dengan nafsiyatin azimah, ya, satu jiwa yang besar. Jadi harus dikelola oleh orang-orang besar kalau pakai bahasa bebas. Dan itu yang hilang, kata Ustaz Fatihah. Kalau Ustaz mampu ceramah itu banyak sekarang, tapi Ustaz yang berjiwa mujahid itu sedikit. Pengusaha-pengusaha yang maaf cakap berinfak banyak, tapi yang berjiwa mujahid sedikit. Intelektual, itu kemarin saya memposting di pet ya, intelektual kelas kambing, kalau pakai bahasa Adian Hussein. Intelektual yang bisa bicara tentang kebenaran, dan itu banyak. Tapi yang kemudian setelah mendalami satu ilmu, mereka menemukan rahasia dan akhirnya tunduk kepada Allah dan mengajarkan kepada orang banyak, itu sangat sedikit. Jadi intelektual mujahid. Orang tua yang mujahid juga banyak. Orang tua baik banyak. Maaf, orang tua mujahid sedikit, orang tua baik banyak. Artinya ada semacam kesulitan dia untuk melakukan proses pembinaan terhadap anaknya, sementara semua orang tahu dia orang baik. Nah, ini yang harus kita pelajari, ya. Jadi kenapa dia tidak bisa menjadi orang tua yang bisa menularkan kebaikannya kepada anak-anaknya? Mujahadahnya lemah. Mujahadah itu artinya kesungguhan, jihadnya. Dan mujahadah ini dalam hal apa? Kalau pakai bahasa ini tadi, dalam hal pembentukan, pembinaan, penjagaan prinsip, pencapaian cita-cita, dan pembelaan terhadap prinsip. Apa prinsip kita? Hati-hati di negara kita ini dengan cairnya situasi sekarang. Orang sudah suka-suka, sampai sekarang komunis sudah bisa nyaman untuk teriak-teriak atas nama hak asasi manusia. Kemarin mereka itu saya bilang itu lebih jahat dari komunis. Saya belum bisa bilang itu mereka siapa. Tapi saya bisa bilang mereka ilmaniah kalau bahasa Arab. Itu mereka orang sekuler yang sudah berani teriak-teriak bilang nggak perlu ada kolom agama di KTP misalnya. Ya sederhana saja. Dan mereka tahu, saya yakin mereka tahu, mereka pasti gagal. Tapi itu sekedar shock terapi bahwa mereka sudah ada. Nah, itu yang harus kita garis bawahi ya. Kalau sempat kita kewalahan dengan argumen-argumen bernas mereka kemarin, maka ateis, orang tak beragama pun layak hidup di republik ini. Karena KTP atau catatan kependudukan kita tidak mencatatkan agama. Jadi kita akan seperti negara sekuler ini. Nah, itu contoh. Makanya tahtaj, ya, dia membutuhkan minal ummati allati tuhawilu hadza, ya, atau minal fi'ah allati tad'u ilaihi ala al-aqal ila quwwah, atau sekelompok orang. Jadi apapun yang menjadi cita-cita besar kita harus ada gerakannya kalau bahasa dia. Yang kemudian mereka itu mengolah kekuatan kecil menjadi kekuatan besar. Dan siapa yang bisa ini? Disebutnya beberapa catatan manusia atau nafsiyatin azimah. Orang-orang besar itu pertama memiliki iradatin qawiyah,
tekad yang membaca. Saya pernah ketemu seorang yang dia titip sama saya untuk melamarkan anaknya terhadap seseorang yang lain. Jadi dia artinya begini, saya punya saudara saya itu punya anak perempuan, dia punya anak laki-laki, dia ingin anak laki-laki dia menikah dengan anak perempuan itu. Dia bilang, tolonglah lamarkan anakku untuk anaknya. Saya datangin si orang tua, apa katanya, terlambat karena sudah dipinang orang lain. Saya sampaikan, Pak, katanya terlambat sudah dipinang orang lain. Apa jawaban beliau? Sebelum janur kuning ditegakkan, Ustaz, belum ada kata terlambat. Aku akan berdoa kepada Allah. Itu yang bisa dibilang iradatul qawiyah, tekad besar. Dan alhamdulillah insya Allah dalam bulan ini anaknya dengan anak perempuan yang saya lamarkan karena terlambat itu akan menikah. Jadi pada waktu saya mengantarkan, karena saya diminta jadi wakil, padahal itu keluarga saya anak perempuan, tapi saya diminta untuk menjadi wakil keluarga beliau. Saya bilang apa? Saya merasakan kebesaran Allah di sini. Ketika saya tanya ceritanya bagaimana, ternyata ceritanya nggak ada main dukun-dukunan, nggak ada. Memang betul-betul sebuah peristiwa yang bisa diterima oleh semuanya, yang menyebabkan akhirnya insya Allah mereka betul. Jadi apa yang dimaksud iradatul qawiyah? La yatatarraqu ilaiha dha'f, yang tak pernah melemah. Jadi kalau kita berhadapan dengan anak bandel, tidak kehilangan keinginan bahwa satu hari kelak anakku harus jadi soleh. Jadi fokusnya bukan pada sekian banyak hambatan, sekian banyak kesulitan, sekian banyak kegagalan, tapi fokusnya bahwa satu hari kelak aku harus melihat sebuah keberhasilan. Nah itu luar biasa. Saya membaca buku seorang Amerika yang baru masuk Islam juga luar biasa sekali, sedang saya baca. Bagaimana dia menceritakan sejarah gelombang pembangunan Islam yang sangat spektakuler dari masa Rasulullah SAW, juga diiringi oleh iradatin azimah, iradatin qawiyah, satu tekad besar. Jadi saya masya Allah, Pak Suemi tadi jadi imam, beliau baca ayat-ayat panjang. Siapa yang lemah hafalannya? Kalau tanya lemah hafalannya, maka jawablah. Bisa nggak menghafal satu tahun ke depan minimal 2 juz Al-Quran, juz 20, 30 dan 29? Jika jawabannya rasanya berat, itulah manusia pertama yang paling tidak bijak, atau yang paling tidak yakin bahwa dia bisa. Dan itu menunjukkan lemahnya keyakinan atau tekad. Jadi siapa manusia pertama? Ya dirinya, bukan orang lain. Tapi ketika dia sudah membangunkan, mencanangkan bahwa 1 tahun ke depan saya harus hafaz 2 juz Al-Quran, apapun ceritanya. Di WhatsApp, Bapak kalau punya akun WhatsApp, itu sedang heboh-hebohnya itu 1 juz, 1 day 1 juz. Jadi dibuat satu kelompok, sekarang sudah puluhan kelompok muncul di Indonesia. Jadi satu hari mereka menghatam 30 juz. Jadi sistemnya begini. Saya kemarin coba daftar, cuma ribet, saya belum dapat kelompok. Jadi rupanya begitu saya daftar ke operatornya bilang hubungin si Anu. Saya hubungin si Anu ternyata bilang hubungin lagi si Anu. Kenapa? Rupanya si Anu operator untuk 30 orang. Jadi satu hari nanti operator akan bilang kau harus baca surat ini hari ini. Dan deadline-nya jam 20 WIB. Kalau 20 WIB belum bisa, maka saya harus diminta menyelesaikan sampai jam 21. Jika tidak bisa, maka sisa bacaan saya dilelang sama yang lain. Nah, begitu caranya. Nah, jadi sistemnya 1 hari 1 juz, dan 30 orang menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Itu sedang luar biasa heboh menurut saya. Bukan menurut saya, memang itu faktanya. Ya. Baik, itu yang pertama. Wa wafa'un sabiq. Jadi pertama, siapa nafsiyatin azimah, kata beliau. Yang pertama adalah iradatin qawiyah, orang yang punya tekad yang membaca. Yang kedua, wa wafa'un sabit. Wafa itu kesetiaan yang teguh. La ya'zu alaihi talawun wala uzur. Tidak ada yang namanya setia
itu tidak akan goyah oleh alasan-alasan yang dibuat-buat ataupun kemunafikan. Makanya seorang pemimpin sejatinya adalah bukan struktur fungsional, tapi fungsinya. Sehingga di posisi manapun dia, seorang tidak akan kehilangan kekuatan kepemimpinan. Dan di fungsi manapun dia, seorang tidak akan kehilangan wafa terhadapnya. Wafa yang dimaksud di sini adalah kesetiaan. Itu yang harus kita pahami. Sama seperti orang tua bagi anaknya. Anak tidak akan memutuskan hubungan terhadap orang tuanya di saat orang tuanya bangkrut misalnya. Tidak akan. Dia tetap berada di rumah orang tuanya. Itu yang dimaksud dengan wafa. Ya. Jadi jiwa besar inilah yang luar biasa bersama Rasul. Di saat perang Badar akan dimulai, Rasulullah menuntut mereka. Sampai-sampai muncullah kalimat, ya Rasulullah, tidak ada masalah, pergilah, kami akan ikut. Kami tidak akan mengatakan seperti orang Yahudi yang mengatakan pergilah, kami akan nunggu di sini. Pada perang Tabuk yang kita pernah mendengar, kabarnya Tabuk sekarang sedang turun salju, dan itu sesuai dengan nubuat Rasulullah SAW. Akan muncul di sini nanti sungai dan tumbuhan, dan kalau itu sudah terjadi maka akan muncul pembalasan. Allah alam bisawab. Apa yang dimaksud Nabi SAW? Tapi mobilisasi dilakukan Rasulullah menuju Tabuk juga adalah mobilisasi luar biasa yang walaupun mereka sedang kesulitan di rumah mereka karena sebab itu paceklik, tapi mereka tetap memberikan harta mereka sebagai logistik perang, untuk bantuan logistik perang. Ini yang dimaksud dengan wafa, kesetiaan. Jadi jangan lupa yang kita sedang bahas malam ini adalah memunculkan nafsiyatin azimah seperti yang beliau bilang. Ini merupakan penjelasan beliau dalam Majmu' Al-Sa'id ila ayyi syai' nad'un nas. Di bawah judul kepada siapa, kepada apa kita menyeru manusia. Ini juga buku bagus yang layak dimiliki menurut saya. Ya. Nah, jadi dia menjelaskan bahwa apapun cita-cita besar kita untuk membangun Islam, itu tidak bisa selesai cuma dengan seminar, dengan diskusi, dengan teriakan takbir, tidak bisa. Bahkan ngaji kita ini harus menjadi sebuah gerakan ini. Bukan sekedar untuk kemudian sakofah, perluasan wawasan saja, tidak demikian. Tapi harus menjadi sebuah gerakan. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa tadhiyah azizah. Pertama adalah tekad yang membaca, kedua adalah kesetiaan yang teguh, dan ketiga adalah pengorbanan yang besar. Tadhiyatin azizah. Jadi kalau berkorban di sini maknanya karena menyadari bahwa hartaku, diriku adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah menuntutnya, aku akan berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi mendownload satu, bagus sekali Pak, cari nanti di YouTube di bawah serial Cahaya Islam. Salah satu tentang pertarungan sekularisme dan Islam di Mesir. Sejarah dari sebelum Mursi naik sampai akhirnya Mursi tumbang. Oh ya Allah, luar biasa, sampai akhirnya saya bisa mengatakan layaklah kalau mereka tumbangkan Mursi. Itu fakta-fakta, data-data semua yang ditampilkan. Ya. Bagaimana dukungan ulama yang sudah luar biasa, bagaimana Mursi memberikan pembelaan terhadap Gaza, dan bagaimana mereka membenci sama sekali Gaza dibela, itu ditampilkan semua di sini. Bahkan Mursi mengatakan kalau mereka karena sebab itu mereka ingin membunuhku, tidak ada masalah. Aku hibahkan, aku berikan darahku, fisikku, semuanya, dan aku siap mati untuk itu. Dan sekarang supaya dipahami itu, tidak sedikit para pemimpin-pemimpin pro Mursi itu sekarang di penjara. Penjaranya blok, tidak pakai atap, siang kepanasan, malam kedinginan. Dan itu sebenarnya adalah penjara militer yang sama, yang sudah menjadi madrasah. Jadi sekolahnya orang-orang Ikhwan cukup lama, itu dari tahun 30-an. Tahun 50 habis-habisan, kemudian tahun 60-an mereka dihajar habis-habisan, dan sekarang itu sudah biasa itu sama mereka. Dan selnya itu bukan berkumpul sekian banyak orang, satu orang. Jadi biarkan
sendiri, disitulah buang hajat, disitulah dia kasih makan dan sebagainya. Dan kalau mengikut nanti coba ibu-ibu cari, saya yakin ibu pasti menangis baca buku itu, saya yakin. Judulnya Perjuangan Kaum Wanita Ikhwanul Muslimin, ditulis oleh Zainab Al-Ghazali. Kalau saya bilang yakin, tidak berani hakul yakin, karena hakul yakin belum saya lihat. Tapi saya sangat yakin karena saya 8 kali baca buku itu. Menangis juga terus. Jadi tidak sekali dua, jadi penjara mereka itu dipenuhi. Nanti satu orang dimasukkan, dikuruskan lama. Kemudian anjing yang sudah dilaporkan juga dimasukkan ke dalam. Jadi Masya Allah, kalau Bapak pegang mushaf sekarang, ya, makanya sekarang pegang mushaf Al-Quran, itu harganya dalam penjara bagi seorang mukmin jauh lebih mahal dari emas. Jadi bagaimana mereka berbagi mushaf untuk mereka-mereka yang dipenjara. Ini baca buku itu, cari buku itu. Silakan baca. Agak susah jawab nyarinya sekarang. Saya yakin susah sekali. Terbitan Gemah Insani. Ya, bukunya sedang aja. Yang nulis langsung pelakunya. Ada satu buku lagi dari Ikhwanul Muslimin, tapi sudah tidak ada di Indonesia. Saya ingat sekali saya pernah punya buku itu dan pernah diterbitkan oleh penerbit Gemah Insani. Tapi sekarang coba tanya Gemah Insani, mereka tidak ada daftar yang mereka pernah terbitkan buku itu. Ya, itu ditulis oleh Jabir Zik, ya, seorang anggota mereka juga. Baik, kita kembali kemari. Tadhiyatin azizah la yaqulu dunaha tama' wala bukhul. Yang dimaksud dengan tadhiyatin azizah, pengorbanan yang besar, itu artinya tidak terhalangi oleh tamak dan bakhil. Tamak, bakhil itu agak repot membedakannya, karena tamak membuat bakhil, bakhil karena tamak. Jadi agak repot saya bilang membedakannya. Ya, tamak itu kan rakus. Orang yang rakus biasanya bakhil. Dan bakhil karena sebab dia rakus. Dia tidak mau kasih, padahal sesuatu yang dia genggam saja itu tidak akan bermanfaat untuknya. Dan malah akan menjadi masalah baginya. Ya. Jadi tadhiyatin azizah di sini itu di pertengahan kata beliau, antara rakus sama bakhil, sama pelit. Itu yang disampaikan oleh Al-Hasan Al-Banna. Jadi artinya tadhiyah kita ini pada apa? Pada waktu, pada pikiran, pada kesempatan, pada harta, pada semuanya. Sehingga benarlah seorang mukmin adalah pelaku atau aktivis pergerakan penegakan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sekedar berpikir bagaimana dia selamat masuk neraka, tidak masuk neraka maksudnya. Bagaimana dia terhindar dari azab neraka, tapi dia berpikir bagaimana agama Allah berwibawa. Kalau bahasa saya tadi di dalam khutbah, tegakkanlah agama ini di rumahmu, dan engkaulah penguasa di rumahmu. Jika kau tidak berdaya menegakkan agama itu di rumahmu, maka tegakkanlah dalam tubuhmu. Tegakkanlah Islam di matamu, di mulutmu, di telingamu, di kakimu, di tanganmu, di hatimu, di kemaluanmu. Dan jika kau tidak sanggup menegakkannya, maka lihat binatang jauh lebih mulia darimu. Jadi apalagi jadi manusia kalau kita tidak punya kewenangan atas diri kita sendiri? Kita dijajah, di tubuh kita pun kita dijajah. Kalau saya cerita keluar. Dan untuk melawan penjajahan di tubuh kita harus ada tadhiyatin azimah, harus ada pengorbanan yang kita bangunkan. Ya. Kemudian, jadi pertama tadi apa? Masih ingat? Iradatul qawiyah, tekad yang membaca, wafa, sabitah, ya, tegak, ya, kesetiaan yang sabit. Kemudian tadhiyatin azimah, baru yang keempat, wa ma'rifatin bil mabda' wa imani bihi wa taqdirilah. Ma'rifah, pemahaman atau pengenalan, keimanan. Jadi bil mabda', ma'rifah, mengenal mabda'. Jadi sebagai muslim kita harus tahu nih sumber asal Islam. Ya. Wa imani bihi, tidak hanya sekedar ma'rifah, tapi mengimani mabda' ini, mengimani sumber ini. Al-Quran adalah pedoman. Oke, tapi imani dia, yang dimaksud dengan mengimani
Kita akan cek dulu kepada Al-Quran. Setiap kita berada di persimpangan benar atau salah, kita akan menjadikan Al-Quran sumber hukum kita. Dan otomatis dengan demikian tidak ada alasan bagi kita untuk terus-menerus belajar Al-Quran. Dan itu menjadi kebiasaan orang beriman. Saya sepakat silakan bermusabaqah. Dan musabaqah itu bukan di waktu tenang, di waktu sibuk. Ayo kita musabaqah. Ini sedang sibuk-sibuknya. Siapa yang bisa menyelesaikan menghatam Quran di saat pekerjaan ini sangat menumpuk, kita harus silakan buat musabaqah. Musabaqah itu bukan harus buat pentas baca, bukan. Musabaqah ini perlombaan untuk itu masih di wilayah membaca. Belum lagi wilayah mengenali, memahami. Kau usah jauh-jauh ambil ayat-ayat kecil. Saya sering mengatakan Suratul Ikhlas. Apa yang kau pahami dari surat Ikhlas? Apa nilai yang kau pegang dari surat itu? Sudahkah pada tingkat meyakini bahwa Allahus Samad? Sudahkah pada tingkat meyakini bahwa Allahu Ahad? Ada yang saya dengar malah surat itu jadi dimanipulasi untuk kepentingan bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ngomong itu manajer Ahadnet waktu itu. Kuping saya dengar langsung. Saya protes itu. Yang kau manipulasi untuk kepentingan bisnis itu. Ya. Jadi tidak ada ayat yang bisa dilekatkan, dinisbahkan untuk orang-orang tertentu. Tidak ada. Kalau di Al-Jami'atul Wasiyah saya paling ingat dulu ada ayat yang paling populer. Al-adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tapi itu bukan ayat yang wasiyah. Itu ayat yang selalu digelorakan oleh ulama-ulama Al-Jami'atul Wasiyah yang berhimpun di Al-Jami'atul Wasiyah agar orang punya muwasafat itu. Itu yang harus kita pahami. Jadi mengenal dan mengimani dan menghargai prinsip yang dapat menghindarkan kita dari kesimpangan, kesalahan, tawar-menawar dalam masalah prinsip. Dari dalam khutbah saya bilang, saya mohon maaf kepada bapak-bapak, ketika Anda memasukkan anak atau Anda sendiri ke pegawai negeri dan Anda menyiapkan sekepok uang untuk itu, saya mau tanya, Anda benar atau salah? Anda layak masuk surga atau masuk neraka? Mungkin dari khutbah yang paling keras saya sampaikan di hadapan masyarakat ya. Kalau Anda sudah terjebak pada perlakuan itu, maka jangan pernah berhenti beristighfar dalam hidup Anda, karena belum tahu di istighfar yang mana Allah akan mengampuni Anda. Karena kadang ada orang yang bibirnya istighfar tapi perilakunya masih tetap. Dan bagaimana status gaji yang Anda terima setiap bulan? Ar-Rashi wal Murtashi finnar. Allah tidak bilang, tapi kalau si Rashi atau si Murtashi itu orang yang rajin tahajud, rajin baca Quran, rajin puasa sunnah, enggak apa-apa. Enggak ada. Allah tidak peduli dia itu siapapun, selama dia Rashi wal Murtashi, dia menyuap atau menerima suap, neraka bagian dia. Itu bahasa tegasnya. Jadi Allah tidak tanya dia siapa. Islam tidak tanya dia siapa. Kalau dia sudah masuk di wilayah itu, finnar, itu jelas. Tapi Ustaz sekarang payah, itu lagi tadhiyatun azimah. Kita harus punya tadhiyah, punya pengorbanan gitu. Ya, wal inhiraf anhu wal khadi'ah bi ghairihi. Bahasanya tidak tertipu dengan prinsip yang lain. Jadi ada empat tekad nafsiyatin azimah yang harus kita bangun. Pertama, seorang itu harus punya tekad yang membajak, kesetiaan yang teguh, kemudian pengorbanan yang besar, dan kemudian keimanan, pengenalan terhadap sumber-sumber Islam dan mengimaninya dan memberi penghargaan terhadapnya, dan tidak mau menerima prinsip lain selain Islam ini. Masalahnya yang membuat kita limbung, tidak mengerti adalah ketika memang kita tidak paham Islam. Itu persoalannya. Tapi Ustaz, kalau nanti ada teori-teori yang ini, dan Islam mengatakan selama itu kebenaran, tidak pernah berbentur dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak ada benturan.
Nah, itu yang harus kita pahami. Ini sekedar keyword dari permulaan kita membahas ini, dan kita mau melihat bagaimana penjelasan-penjelasan yang disampaikan pada pengantar buku ini. Setiap perjuangan Islam selalu membutuhkan langkah awal yang benar, dan langkah awal yang benar itu adalah niat. Kalau Bapak sudah menetapkan niat hidup, makanya kalau belum, mulai sekarang tetapkan. Dan ada juga orang yang belum tahu dia niat hidupnya dan belum menetapkan niatnya. Tetapkan, mau ngapain hidupnya. Kalau sudah demikian, rasakan akibat dari niat yang benar nanti. Akibat positif tentunya. Kita akan menjadi jauh lebih kuat dan lebih besar gelombangnya dari sekedar tsunami. Kita tidak bisa tertahan. Jadi kalau balik cerita Mursi yang saya lihat tadi di YouTube, saya berpikirnya begini, ada sebuah doa yang disampaikan oleh seorang ulama kepada Mursi. Bagaimana mereka meminta agar Allah menghancurkan musuh-musuh Islam, memporak-porandakan kekuatan mereka dan sebagainya. Tapi faktanya ternyata bercerai-berai, kira-kira begitulah kan kekuatan Islam di Mesir. Saya malah melihat, ya Allah, ternyata Kau memberikan sesuatu yang lain atas doa mereka. Apa sesuatu yang lain itu adalah ketika mereka menantang Allah dengan mengatakan kami siap syahid di jalan Allah, darah kami siap berikan untuk memberikan kemenangan terhadap Islam. Allah ambil dulu, kira-kira begitu. Allah ambil dulu mereka yang berjanji. Setelah itu tidak sulit bagi Allah untuk menghancurkan kekuatan apapun di muka bumi. Jangan khawatir dengan itu. Persoalannya untuk mencapai sebuah kemenangan, ibu untuk dapat seorang anak, ibu harus berdarah. Kelahiran anak harus berdarah. Tidak ada sebuah pekerjaan yang kita kerjakan yang semuanya akan Allah berikan dengan lempang-lempang saja, kecuali pasti Allah akan menguji kita dengan ujian-ujian yang di titik itulah sebenarnya titik lemah kita. Ujian tidak di titik kuat, pasti dia masuk ke titik lemah. Oh, saya tidak merasa diuji, Ustaz. Kenapa? Saya tidak pernah sakit. Oke, itu ujian Anda, sehat. Saya tidak pernah susah, ujian Anda rasa Anda selalu senang. Dan jawaban Anda menandakan Anda gagal dalam ujian itu. Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Maka jangan pernah memberi skor terhadap diri kita sendiri, karena skor itu adalah prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Sebab dengan langkah awal yang benar, perjuangan akan terus berkembang meski jalan yang ditempuh sangat panjang. Al-Banna mengatakan mengutamakan pembinaan dan pengokohan fondasi, yaitu pembinaan pribadi muslim, keluarga, masyarakat, yang dengan ini nanti akan bisa mengantarkan kepada tegaknya sistem Islam. Lihat Indonesia sekarang, kita berada di situasi gamal. Kita seperti kehilangan fokus. Apa yang mau kita buat, kita tidak tahu. Nah, ketika kita bicara pemimpin yang muncul itu masih, kalau bicara partai Islam, berapa sih partai Islam dari 11 partai itu? Kalau bicara orang bertakwa, berapakah orang bertakwa dari sekian banyak caleg itu? Dan kita sudah dihantarkan pada sebuah nilai yang jauh lebih bebas dari ketika mengaitkan dengan nilai-nilai agama. Kita lebih tertarik, nggak peduli lagi, mau sholat, mau apa, sama aja orang ini sekarang. Aku udah malas, udah terus saja lah nanti. Ini memang nilai yang mau diambil. Dan biasanya orang yang berpikir golput itu adalah orang cerdas. Orang cerdas yang kecewa. Dan mereka tidak butuh ini, maka mereka singkirkan dengan propaganda itu. Mereka butuh apa? Orang bodoh yang dengan 10.000, 20.000 akan dengan wafaun sabit, kesetiaan yang teguh akan memilih mereka dan tidak peduli agama mereka. Mereka butuh itu. Maaf cakap, Jokowi naik kemarin dia tidak butuh ulama, karena dia tidak akan laku di situ waktu itu. Kemarin ada seorang ulama bilang kalau dia mau jadi presiden nggak ada masalah, dia duduk saja, sekali-sekali saja jadi imam lah, biar kami lihat Jokowi pernah sholat jadi imam. Karena ukuran-ukuran yang kita buat terlalu sederhana. Umar itu ngangkat gubernur, ukurannya bukan kekuatan ilmu, bukan.
sakit di tengah kalian, dia peduli nggak? Jadi ketika Umar bukan mem-fit and proper test, tapi mereview report dari gubernur yang disampaikan oleh orang-orang tertentu dari satu daerah, Umar nanya 3 hal. Bagaimana perlakuan dia terhadap orang sakit? Apakah dia hadir dalam majelis salat subuh kalian, bersama kalian? Yang ketiga saya bilang. Tapi 3-3 itu perilaku yang ditanya Umar. Jadi kalau sekali-sekali itu bukan akhlak. Oh iya ada, coba pas waktu itu kebetulan bukan akhlak. Pas mau kampanye, pas mau ini, tidak. Maka ketika ada satu jawaban yang mengatakan bahwa oh tidak, dia 3-3 itu tidak ada. Oke, pilihkan untuk gubernur kalian yang memenuhi syarat yang ditanyakan tadi. Kenapa? Karena dia harus melayani, bukan dilayani. Jadi bukan janjinya, perilakunya. Nah, kira-kira begitu. Nah, oke, kita lanjutin. Di antara ciri sebuah awal yang benar adalah tidak lupa mengambil seluruh sebab. Kemudian setelah itu atau sebelumnya bertawakal kepada pencipta segala sebab. Ketiga kalimat. Langkah awal yang benar, jangan lupa gunakan semua sebab. Setelah itu atau sebelumnya, tawakallah kepada Allah. Misalnya kita ambil contoh, ingin kaya. Semua sebab kaya yang halal kerjakan. Artinya apa? Yang kau faham, yang kau sanggup kerjakan, dan tawakal kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi Allah tidak memberikan kekayaan simsalabim turun dari langit duit sekian dolar, kemudian nanti besok sholat, kemudian buka sajadah ada emas 2 keping. Nggak begitu. Nabi juga mengatakan bahwa kalau kau mau cari kaya, gunakan tanganmu untuk usaha. Karena kekayaan itu ada pada kemampuanmu bekerja. Karena ternyata kalau mengikut filosofi Islam, menjadi pejabat publik itu bukan peluang untuk bisa kaya. Jadi kenapa terjadi penyimpangan? Percayalah, penyimpangan menyebabkan penurunan militansi, dan penurunan militansi menyebabkan penurunan kekuatan. Makanya coba perhatikan Salahuddin Al-Ayyubi gaya hidupnya. Coba perhatikan Tariq bin Ziyad gaya hidupnya. Coba perhatikan Musa bin Nusair gaya hidupnya. Coba perhatikan semua orang-orang besar kita dalam sejarah gaya hidupnya. Bahkan Al-Banna yang sedang kita bahas ini, dia tidak pernah memperkenalkan diri sebagai saya adalah pemimpin Ikhwanul Muslimin. Tidak pernah. Dia selalu mengenalkan diri, saya guru madrasah ibtidaiyah di sana. Ketika saya coba ini komentar Umar bin Misani terhadap beliau, saya sampaikan Umar bin Misani adalah mursyid am Ikhwan yang ketiga setelah Hasan Al-Banna, Ismail Hudaywi, dan beliau. Beliau ini adalah jaksa terkenal. Jadi kalau di Indonesia kelasnya waktu kita sekarang ini kayak Andan Buyung lah, pengacara terkenal gitu. Ya, sangat populer di zaman itu. Jadi oleh Hasan Al-Banna diajak untuk gabung dari orang muslimin dengan mengirim tukang penjaga palang pintu kereta api sama satu lagi saya lupa, untuk mengundang ketemu sama Hasan Al-Banna. Karena aku sudah membaca berulang-ulang sejarah mereka ini. Ya, sejarah beliau, aku ingin berjumpa. Akhirnya aku setujui untuk datang ke rumah. Begitu aku masuk, kata beliau, aku diarahkan ke ruang tamu yang redup, gelap. Hanya ada lemari-lemari buku yang berisi buku yang sangat banyak, dan kursi rotan. Tak berapa lama seorang yang amat sangat bersahaja keluar dari dalam, menyapaku dengan ramah dan menyuruhku duduk, tapi aku segan untuk duduk. Aku lebih dahulu mengeluarkan sapu tanganku dan meletakkan di kursi rotan itu, dan baru aku duduk. Dia hanya tersenyum melihat apa yang aku buat. Akhirnya dia berbicara tentang butuhnya Islam terhadap tenaga-tenaga yang luar biasa. Dia bicara tentang masalah-masalah yang tengah dirundung umat Islam, masalah-masalah yang tengah dirundung oleh umat Islam dunia. Dan dia mengatakan bahwa Islam itu membutuhkan Anda, dan jamaahku membutuhkan Anda. Aku mengajakmu untuk bergabung. Sebenarnya saat itu juga aku ingin mengatakan aku ingin bergabung, tapi aku gengsi lah. Aku kan jaksa terkenal, pengacara terkenal.
Maka aku bilang, oke lah Ustaz, saya pertimbangkan 2 minggu. Akhirnya dia bilang, enggak apa-apa, silahkan berpikir. Kalau sudah, Anda boleh langsung bertemu dengan saya. Komentar dia terhadap Al-Banna ini, ulama brilian yang amat mengagumkan. Ia memiliki perasaan yang bergelora dan dinamis. Jadi perasaannya saja bisa gerakkan orang. Jadi kalau dia bicara, itu bisa membuat orang meledak-ledak hatinya. Dan Al-Banna ini muwasafatnya Masya Allah luar biasa. Ya, memang orang yang terjaga, sangat Rabbani kata cucunya, Tariq Ramadan. Kakekku itu orangnya sangat Rabbani. Rabbani artinya dekat sekali hubungannya dengan Allah. Ya, ruhani yang bersih dan bercahaya. Kalau sudah ngomongnya begitu, yang dinilainya bukan wajah, tapi orang yang rohaninya bersih, itu wajahnya pun hidup dan menularkan pengaruh. Ya, pemahamannya utuh terhadap penyakit-penyakit umat. Ini komentar Umar bin Misani. Dan mampu memberikan terapi bagi penyakit tersebut. Biasanya ia menulis atau berbicara tanpa memaksakan diri atau tanpa memperhatikan pembagian bab dan pengelompokan. Tetapi apakah yang menjadikannya berorientasi lain dalam risalah ini hingga berbeda dengan kebiasaannya? Maksudnya risalah yang sedang ditulis ini kok beda gitu. Itu pendapat Umar bin Misani. Dan dia mengatakan alasannya adalah pentingnya posisi dan peran yang diemban oleh risalah tersebut, di mana beliau ingin menjadikan ini sebagai sarana pembangun barisan mukmin yang sehat. Jadi sehat itu tanpa intervensi kepentingan asabiyah. Jadi a'dha ikhwan, kalau itu ditujukan ke ikhwan, bukan orang yang merasa ikhwanlah yang terbaik, tapi mereka hanya menyadari bahwa mereka adalah gerakan dalam tubuh umat Islam. Tidak mengklaim kamilah yang paling benar, karena banyak gerakan jamaah-jamaah begitu. Kalau sudah ngaji sama si Anu yang paling benar, yang lain salah. Nah, ini contoh. Ya, saya sampaikan lagi, ini masih sabar ya, karena ini bahasanya semua kalimatnya penting. Ya, nanti dengan Bismillah, saya janji tidak akan mengganti pelajaran kita. Silakan cari buku ini. Ya. Syarah Risalah Ta'lim yang penerbitnya I'tisam. Nah, kita bisa buka sama-sama nanti setiap mengaji. Banyak sekali penjelasan ya yang disampaikan dalam keterangan pertama buku ini. Seperti contohnya, Al-Banna bermaksud membuat bingkai pemikiran dan bingkai aktivitas jamaah dengan kalimat-kalimat ini. Jadi nanti beliau, jadi batang tubuh buku ini, insya Allah nanti akan kita diskusikan di pengajian-pengajian selanjutnya, berbicara tentang arkanul bai'ah. Bagaimana performansi seorang mukmin yang sehat. Dia harus memiliki 10 muwasafat. Dimulai dari bab al-fahm. Jadi menjadi mukmin itu harus paham. Nabi juga mengatakan, idza usidat al-amr bi ghairi ahliha fantazir as-sa'ah. Kalau sudah urusan diserahkan bagi orang yang tidak mengerti, tunggulah kehancuran. Jadi kalau kita menggerakkan, menjalankan roda dakwah ini dengan kefahaman, insya Allah Allah akan bantu kita. Jadi yang pertama, nanti akan kita jelaskan masing-masing. Difahami ini apa yang dia maksud dengan paham? Uridu annal faham, kata dia. Aku menjelaskan bahwa paham itu dengan 20 prinsip. Pertama dia jelaskan Islam, dia jelaskan Quran, dia jelaskan ini, insya Allah saya bilang setahun pun tidak selesai kalau kita 2 pekan. Ya. Kemudian nanti baru dia masuk bab ikhlas. Setelah masuk bab ikhlas, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Dia masuk dengan bab amal, apa yang dimaksud dengan amal? Kemudian dia masuk bab jihad, apa yang dimaksud dengan jihad? Bab tarhiyah, apa yang dimaksud dengan tarhiyah? Tarhiyah itu berkorban. Bab at-ta'ah, apa yang dimaksud dengan ta'ah? Bab sabar, tegak, apa yang dimaksud dengan tegak? At-tajarrub, tajarrubnya total. Kalau ingin berjuang total, kalau separuh-separuh bagus nggak usah. Ingat pelajaran kita 2 pekan yang lalu. Bagaimana saya menjelaskan Talut? Bagaimana sebenarnya pasukan yang dibawanya 3.000 lebih itu awalnya dia juga berpikir bahwa kalau pertama orang baru biasa itu biasa aja. Saya 7 anak laki-laki saya suka saya nontonkan perang, jadi tembak menembak
antara prajurit Jabhah Nusrah di Syria dengan pasukan Alawiyah Bashir al-Assad. Satu-satu saya tanya, nanti insya Allah kalau besar ikut perang ya, jihad fisabilillah. Enggak. Jadi memunculkan jiwa jihad saja sama anak-anak itu masih berat. Karena yang mereka takutkan adalah kematian. Padahal kematian bisa terjadi kapan saja. Ya minta ampun mereka, minta tolong enggak ya. Jadi ke Palestina enggak usah. Jadi dari mulai yang besar sampai yang kecil yang mengerti, mereka nonton tertarik. Nah itu hati-hati. Jadi jangan tergoda, jangan merasa kita sudah menang dengan banyaknya orang duduk dengan pengajian. Dan untungnya Ustaz Abdul Latif Khan ini banyak orang yang mengaji sama dia. Wah kalau dia mengaji enak, nggak ada untungnya itu. Yang untung itu adalah ketika dia mampu menggelorakan, mampu merubah, mampu membentuk. Nah itu yang paling bagus. Ya. Kemudian tajarrud ya al-ukhuwah. Baru puncaknya adalah silqah. Silqah itu artinya apa? Tidak ada lagi keraguan, percaya, tapi tingkat kepercayaannya sudah tidak terganggu lagi dengan apapun peristiwa yang menimpa pengemban dakwah ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi memang buku ini dikarang khusus oleh beliau dan tujuannya Masya Allah untuk kemudian membimbing kita semua untuk nanti Insya Allah akhirnya menjadi generasi umat yang tidak hanya sekedar hadir dalam sejarah, tapi berbuat dalam sejarah umat ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada yang mau bertanya atau memberi masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara kita tidak perlu gampang dengan kondisi ini apabila setiap personal kita itu mampu membuat sesuatu di dalam lingkungan. Misalnya saja di dalam pemahaman agama ini dalam Al-Quran kita bisa mengajar anak-anak apakah dia orang tuanya preman atau abangnya penjahat sekalipun, kita bisa rekrut mereka itu untuk mendalami Al-Quran itu. Begitu juga dengan masjid-masjid, bisa kita katakan pelajar-pelajar kita itu untuk dalam hal mempelajari Al-Quran. Dengan dasar awal dari itulah maka poin yang keempat ini nanti bisa akan melahirkan juga di atasnya kekuatan jiwa, kemudian kesetiaan dan lain-lainnya. Demikian. Intinya tidak perlu takut dan khawatir. Memang Allah sudah bilang, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, ada satu kalimat lagi dalam satu ayat, in kuntum mu'minin. Jika kau benar-benar beriman. Jadi beriman itu bukan sederhana. Iman itu sudah menjadi sebuah kekuatan yang harus kita. Jangan tengok postur kita, jangan tengok status kita di antara makhluk. Bilal itu tetap tegar untuk menjadi seorang dai. Bahkan diyakini beliaulah yang dihadapkan Nabi berhadapan-hadapan dengan Abu Jahal, Ma'ab Umayyah bin Khalaf dalam pertempuran Badar. Yang harus kita pahami bahwa perang Badar itu diawali dengan 8, sedikit-dikitnya 8 syariah. Jadi Nabi sudah membuat test case. Begitupun sudah 8 kali diuji cobakan, pada pertempuran sesungguhnya mereka juga masih khawatir. Yasir coba ambil Quran yang ada terjemah. Coba buka surah Al-Anfal dan bacakan artinya. Ayat keempat insyaallah atau kelima. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Surah Al-Anfal itu ayat ke-8, surah ke-8. Surat ke-8 ayat ke-5 ya, ayat ke-5 atau ke-4? Atau Nabi ada dapat? Ke-4 atau ke-5. Kama akhrajaka. Oke, silakan baca artinya. Iya. Tuhan menjurung pergi dari rumahmu kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang beriman itu tidak menyukainya. Iya. Bil haq itu adalah perintah. Kama akhrajaka rabbuka bil haq itu perintah. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun itu asumsi.
prasangka yang mereka punya. Jadi Allah bilang, kalau memang kalian mau ikut sama aku, kira-kira begitu, jangan berprasangka. Tutup prasangka kalian. Kalian terima saja, karena aku tidak pernah suruh kalian ke tempat yang buruk. Oke, ayat selanjutnya. Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian dan mereka melihat sebab kematian. Mereka pikir mereka yang menang. Ini kan kita kan tidak mau perang sebenarnya. Coba lo bayangkan bapak-bapak hadir di majelis itu waktu itu. Waktu dari Madinah dia bilang nanti kita mau menghadapi kafilah dagangnya Abu Sufyan. Sekarang malah perang. Oke lah perang, tapi dengan kabar katanya 1000 pasukan orang itu siap tempur, kita cuma bawa ini gimana ini namanya? Mau dibunuhnya kita ini. Nah, kira-kira begitu. Jadi Allah itu memuji kita di saat kita cenderung mengira kita tidak siap. Makanya di sini letras tidak perlu khawatir. Gak percaya? Bapak jumpa preman-preman sedang duduk-duduk lagi sakau, gak akan dibunuhnya kita insya Allah kalau tidak dengan cara-cara dakwah yang benar. Sapa dia dengan satu. Tidak perlu harus kayak ya wajar diri siapapun kalau begitu pasti nyerang ya. Oke, selanjutnya. Dan ingatlah ketika Allah menunjukkan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang menghadapi adalah membunuh, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjata untukmu. Tapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akhirat. Bisa dipahami dengan ayat-ayatnya itu apa maksudnya? Allah ingin menunjukkan kebenaran dengan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya itu bukan Quran maksudnya. Dalam apa istilahnya? Kalau bahasa orang bilang, dalam setiap sen peristiwa itu, di situ Allah sedang memberikan pelajaran. Lihat nih, posisi kalian tidak jauh lebih baik kalau ikut ukuran nasional. Jumlah kalian tidak lebih banyak dari mereka. Allah ingin tunjukkan kebenaran pada ayat-ayatnya. Allah ingin kasih tahu, aku bisa bela kalian di posisi seperti apapun kalian, selama kalian tidak putus hubungan dariku. Kira-kira itu yang ingin Allah kasih tahu sama kita dari pelajaran ini, gitu. Jadi jangan misalnya kita tinggal di sebuah kampung yang masjidnya orang jarang sholat, bapak cuma sendiri yang sholat ke masjid. Bisa, insya Allah kita membalikkan itu. Dengan cara apa? Kita punya keberanian untuk silaturahim, untuk mengajak orang-orang yang tidak ke masjid itu berpikir tentang masjid. Ini yang dibuat oleh orang-orang tabligh, sehingga nggak ada lagi malunya orang. Awal dari ke masjid, mesti diajak lagi ke masjid. Ketoknya pintu sore-sore, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan bapak ya, insya Allah kita ada ta'lim di masjid nanti habis maghrib, kami undang bapak datang. Iya, saya BKM-nya, saya ketua, saya yang ngurus masjid, jadi nggak perlu diundang. Kadang-kadang datang kepala gitu, tidak kan? Itu sering kalimat-kalimat orang begitu. Di kampung saya itu unik itu, anak-anak sedang duduk di luar. Mereka manggil, Dek, tolong mas ini, gitu. Ini kisah nyata ya. Ada apa Pak? Sini lah bentar. Anak-anak di luar masjid, anak udah luar itu ada pemasukan ke masjid. Ada apa Mama? Duduklah dulu sebentar. Duduk mereka, ini agama kita ini butuh pertolongan. Yang mau ceramah nih banyak banget kita. Pikir kami yang lampu mati, minta dibetulkan. Iya, memang lampu sedang mati. Tapi wajahnya tetap serius. Itu yang saya maksud tadi. Karena mereka faham dan mereka meyakini Allah dan tidak ada kekhawatiran. Coba bayangkan, tahu Bapak kenapa ada kalimat ayat doa begini, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu adalah kalimat tawakalnya Nabi Allah Musa setelah dapat perintah dari Fir'aun. Sudah lihat rekaman laki-laki yang berpidato mengajak masuk Islam, Ratu Beatrix Belanda? Wah, luar biasa. Saya melihat wajah teduhnya dan tenang, tidak gegabah. Dia cuma membacakan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Ketika orang-orang yang bawa piano apa semua pada turun lari juga, dia bilang nggak ada bom di sini, nggak takut. Saya tidak membawa macam, saya hanya membawa Islam.
ditarik polisi, dia jalan ke depan. Saya pikir langka sekali manusia. Tapi coba bayangkan ketika saya harus pidato terbuka di depan Bashir Assad misalnya, yang dia itu tega, jangankan orang tua, anak kecil saja dia bunuh, dia tega. Firaun sudah lakukan itu dulu. Wajar dong kalau ada takut pada seorang Musa waktu itu. Izhaba maknanya kalian keluar, berangkat ila Firaun fa innahu tagha. Apa kekuatan kebutuhan? Maka dia bilang apa? Rabbi shrahli sadri, israhli, lapangkanlah dadaku Tuhan. Berat kali beban ini. Nah, kira-kira begitu sebenarnya. Mau dari mana aku masuk? Kemarin aja aku keluarnya aja sulit. Dan sekarang aku dikejar-kejar, disuruh pulang. Jadi kan selamat aku keluar, disuruh balik aku jumpai dia. Yang kebayang, coba bayangkan yang kebayang Nabi Musa itu kematian. Wa yassir li amri, buatlah urusanku ini mudah Tuhan. Wahlul 'uqdah. Jadi kalau ada pernyataan bahwa Nabi Musa itu celak atau apa, saya tidak, kalau berangkat dari bahwa Nabi dan Rasul itu tidak cacat, kita cenderung meyakini bahwa berita itu tidak benar. Tapi lebih cerdas dalam beradu argumentasi itu adalah Harun. Allah tidak mungkin mengangkat seorang Nabi dan Rasul yang ngomongnya payah dipahami. Tidak mungkin itu. Dan dia tidak bilang udahlah urusan ngomong urusan Harun, aku ikutlah, nggak ada. Tapi dia minta kepada Allah biarlah aku dikawani oleh saudaraku Harun, karena dalam bicara dia jauh lebih pintar dari aku. Wahlul 'uqdah, 'uqdah itu artinya bukan bilang bahwa aku nggak pandai ngomong. Kadang-kadang kita itu kalau disuruh jumpai, maaf cakap lah di perusahaan ini, karyawan di dulu Pak Hasan pernah cerita sama saya, itu orang-orang yang kerja di kebun ketemu sama direktur itu sudah macam ketemu Tuhan dalam tanda petik. Diajak ngomong itu beratnya, itu lah dia kira-kira beratnya untuk bicara. Jadi wahlul 'uqdatam min lisani, jangan buatlah gugup Tuhan. Yafqahu qawli, supaya dia faham apa yang aku bilang. Ayat ini dibacakan ustaz yang di depan saya, bukan Firaun ini gitu. Nah, cuma nggak ada masalah lah gitu kan. Jadi doa untuk lebih lurus dia berdoa, walaupun eventnya ayat itu diucapkan sebenarnya adalah menjumpai seorang Firaun, tapi tidak ada kekhawatiran. Lihat Masyidah berargumentasi dengan Firaun, tidak ada kekhawatiran. Lihat seorang Asia, ketika imannya sudah ketahuan, dia tidak menyembunyikan keimanannya. Dan ketika dia digantung oleh Firaun, tidak ada kekhawatiran sama dia. Karena bagi seorang mukmin yang berada di jalan yang benar, bahwa kematian bukan kegagalan dalam dakwah. Kematian adalah hadiah. Jangan lupa ya, kematian dalam dakwah, kematian dalam jihad itu hadiah dari Allah, bukan kegagalan. Jadi kalau ada seorang alim, seorang nabi dalam dakwah kemudian dibunuh, dia syahid. Itu yang membuat kita harus dikhawatirkan. Sakit, ya memang sakit, tapi kesakitanmu hari ini itu akan diganti. Itulah yang membahagiakan kita. Quran itu begitu banyak dalam perang Uhud. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah kami bergilir hari di antara kalian supaya kalian bisa merasakan sakit, senang dan sebagainya. Dan Allah tidak menghentikan sakit pada orang yang sudah punya. Bahkan pemilik rumah sakit pun Allah tidak hilangkan sakit dari dia. Supaya kita paham itu. Bahkan seorang raja yang tinggi sekalipun, yang besar sekalipun, Allah tidak akan menghilangkan kesedihan darinya. Dia masih bisa resah dan sebagainya. Makanya la khauf, jangan takut. Oke, itu sekedar masukan yang saya komentari. Ada pertanyaan lain? Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi prinsip kita harus tekad membaca. Iya. Tekad membaca. Satu sisi kita harus tekad membaca, tapi diizinkan kita mental gengkel, mental tempe. Contoh, kita memang tekad membaca tidak takut menghadapi sesuatu. Tapi satu sisi kita
kalau menghadapi sesuatu itu roba dengan perbuatan, perkataan, terakhir dengan hati juga bisa. Ini kan selama-lamanya iman. Baik, ya betul Pak. Betul ya. Semacam ada kontradiksi gitu ya. Saya perlu menyampaikan bahwa dengan hati itu perlawanan Pak, bukan dia. Bapak kalau sudah marah wajah Bapak senyum nggak? Kan jelek lah wajah kita kalau marah kan. Itu tanda Bapak tidak suka yang Bapak tunjukkan dari hati. Jadi perlawanan dengan hati, message-nya nyampe ke yang kita lawan bahwa kita tidak suka. Masuk dia ke rumah kita, assalamualaikum, muka kita nyampaikan pesan kita tidak suka sama dia. Dan mungkin mana? Kita mau lawan dia orang besar. Jadi kenapa Bapak terima? Ya kita nggak berdaya. Bapak senang nggak? Ya nggak senang, cuma ya di hati lah, selama lama iman di hati, tapi sedia minum sama dia, sedia makan, ngobrolnya lama, terima pemberian hadiah dia pula lagi, kira-kira begitu. Itu bukan perlawanan. Yang dimaksud dengan fabi qalbihi bukan dengan dia, tapi fabi qalbihi. Ketika kita sudah marah di hati, itu akan kelihatan pada face kita. Dan tidak ada kontradiksi kalau begitu. Nah, kenapa kita tidak bisa melawan pakai tangan? Biasanya orang yang marahnya hanya di hatinya itu adalah orang yang tidak punya kekuatan persaudaraan atau kekuatan persatuan di antara jamaah umat. Itu biasanya mungkin dia sedang sendiri atau umat ini ramai tapi crowded, kerumunan, bukan persatuan. Itu dia. Pak, tolong tanda tangan nih Pak. Apa ini? Enggak, udah amannya itu Pak. Oh nggak bisa. Pak, ini perintah. Nah, dengan amat sangat terpaksa misalnya. Tapi jangan tunjukkan tenang. Kalau tenang itu sudah bersyubhat. Tenang melihat kezaliman, kita udah kelasnya sama dengan si pelaku kezaliman itu. Lewat perempuan pakai celana pendek, kita reaksinya bukan marah, malah menikmati. Oh enggak usah, saya nggak ngeliat, tapi ngelirik, sama aja. Ya, kha'inatul a'yun, mata yang berkhianat kalau bahasa Quran itu. Mata berkhianat itu nggak nengok tapi ngelirik. Jadi kalau babnya marah, nengok dia, harus tahu dia kita marah. Nah itu bahasanya. Kalau perlu istighfar agak keras kan, astagfirullah. Nah itu keluar dari mulut kan. Nah tak pernah kenal Tuhan ini orang. Babnya mau, tapi nyampe ke dia, ya Allah, ujian berat ini mata ini sekarang. Nyampe lah kira-kira begitu. Atau muka nengok dia itu bukan muka senyum, tapi menyampaikan pesan marah supaya dia pun tidak tenang di samping kita. Tapi biasanya itu orang per orang masih bisa diatasi. Ini sekarang sistem yang dilakukan. Makanya Nabi bilang benar, kita kayak gambaran. Yang dimaksud bara itu agama. Kalau Bapak campakkan tak punya agama. Mau tak mau dipegang, ditunjukkan baru ketawa. Mesti ada orang kayak kau sekarang. Kira-kira begitu kan orang kita. Mau sampai kapan kau bertahan begini? Diejek terus menerus, diejek, dilemahkan, terus menerus dilemahkan. Makanya kalau kita berhadapan dengan orang begini, kita lebih banyak menghindar. Harus. Karena kalau tidak, diam dengan kezaliman, zalim itu menular, dosa itu menular. Penularan yang diberikan ke dalam diri kita, orang berdosa Bapak di sampingnya atau diam di situ, dia akan menular ke Bapak. Cepat atau lambat dia akan memberi pengaruh sama kita. Dan penularan itu misalnya dalam bentuk keengganan beribadah, malas, hilangnya rasa manis ibadah. Bapak ada rajin tahajud, coba perhatikan kenapa Bapak bisa berubah. Misalnya jadi tidak rajin tahajud. Coba cek. Jangan cari sebab-sebab kena apa meeting terlalu larut, ada lembur. Enggak, itu bukan alasannya. Saya meyakini bahwa kalau kita biasa rajin beribadah tapi mengalami penurunan, itu kena maksiat yang kena ke kita. Bisa jadi maksiat kita atau selama ini kita berada di area maksiat. Nah itu hati-hati. Nanti bisa baca bukunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang masalah ini.
Itu cukup detail menjelaskan dampak dari dosa. Bukan hanya dosa kita. Dan ternyata dampak dosa itu juga bisa terjadi pada alam, pada semesta, pada bumi. Kering dari rahmat, hujan tidak lagi rahmat. Kita masih hidup kok. Dulu zaman masih teratur. Kalau Ramadan rambutan, pokoknya beberapa jenis buah-buahan musim. Sekarang dari mana dapat suco? Tiap saat bisa kita beli durian sama dia. Nah, itu contoh lah ya. Apakah lebih berkah atau tidak? Atau kemudian saya masih ingat di depan rumah saya di kampung dulu, ibu ada tahu jambu bol kan? Ada jambu bol sekarang segini-segini rata-rata. Saya nemuin jambu bol di depan rumah itu, sebegini, sebiji. Sekarang yang segitu, aduh berat sekali. Masya Allah. Nah, jadi tidak kontradiktif. Yang Bapak mungkin bilang kontradiktif ketika Bapak memahami perlawanan dan sama dengan misalnya innamal mu'minuna alladziina idza seorang beriman itu ketika zukirallah wajilat qulubuhum, yang bergetar itu bukan jasaduhum, bukan fisiknya, tapi qulubuhum, getaran hati itu beda dengan getaran jasad, bukan gemetar hatinya, tapi wajilat, bergetar, tersentuh. Nah itu lebih tepatnya, dia sebenarnya tersentuhlah hatinya. Jadi orang beriman jika diingatkan dengan Allah, tersentuh hatinya. Dan sentuhan itu memunculkan reaksi fisik yang minimal, air matanya jatuh, tubuhnya bergemetar. Nah kira-kira itu. Tapi yang sebenarnya tersentuh itu hati, bukan fisik. Oke, ada lagi? Iya. Mana duluan terserah. Oke, di depan di luar. Oke, silakan. Tambahkan dari membaca Al-Quran, tambahkan faktor kemauan. Jadi kita tanamkan bagaimana membangkitkan kemauan, terutama di rumah tangga kita, anak-anak kita. Kalau faktor kemauan itu ada, semangat untuk membaca Al-Quran ada, ini lebih gampang. Ini saya punya pengalaman, Ustaz. Beberapa bulan yang lalu saya membeli Al-Quran digital itu di Greenmedia. Saya berangkat sama orang rumah. Jadi saya tanya, anak, kamu tahu membacanya? Tahu. Anaknya ini umur 13, saya pikir belum cukup 16 tahun. Jadi saya heran, dia bisa menjelaskan kepada kita sebaik tahajud Pak ini, Yasin. Kamu ini, kita ada daftar isinya. Dia bacakan surat Ar-Rahman, dia bacakan satu ayat. Bisa kan? Cuma yang kami herankan, semua tahu itu cuma dialeknya itu bahasa Batak Utara, bahasa Indonesia itu nggak lancar. Jadi saya curiga. Siapa namamu? Kayak apa? Kamu sebelum Nabi Pulu gitu. Ibu gak jelas, maaf ya. Kamu agama Kristen, terbijuk. Maksud saya ini faktor kemauan. Saya tanya, kok kamu tahu ini? Saya mau bertanya dengan kawan-kawan saya yang pandai salah. Jadi faktor kemauan ini bagaimana membangkitkan kemauan kita? Kalau sudah faktor kemauan yang keras pasti bisa kan gitu. Iya. Ini bukti gitu. Iya. Kita sendiri dari mana mereka itu? Saya Kristen. Nah, mereka ngerti itu dia Kristen, tapi dia menguasai karena dia dijajakan itu. Iya, dia jualan, dia sales. Baik, kita pernah mendengar taufik wal hidayah. Taufik itu hidayah, tapi hidayah belum tentu taufik. Taufik itu adalah hidayah yang spesifik. Jika seorang hamba mendapatkannya, maka dia akan tergerak seperti yang didapatkannya. Jadi kalau dia dapat keinginan tahajud, dia langsung bisa tahajud. Karena itu bukan sekedar ruang yang dibukakan Allah, tapi sekaligus dibimbing, kita ditata untuk bisa. Makanya berharap taufik itu, dia orang yang mendapat taufik itu artinya bahwa dia orang yang langsung dituntun Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Kalau hidayah lebih umum lagi. Nah, persoalan sekarang ketika kita belum punya taufik, bagaimana cara mendapatkan itu? Saya sering mengatakan, kalau kita ingin dikenal Allah, selalulah berada di tempat Allah biasa, menyapa orang-orang yang Dia cintai. Selalulah di waktu di mana Allah sering menyediakan waktunya untuk orang-orang yang Dia cintai. Dan ada satu hal lagi, apa yang bisa membuang karat? Karena kadang-kadang proses untuk munculkan kemauan ini kan mau ke sana ini, Pak. Bapak jangan berhenti atau mulai hari ini istighfar kapan saja. Karena istighfar itu seperti ada kuali, dia semacam pembersihnya. Pelan-pelan dia abu gosok. Kita nggak tahu sekarang apa sebenarnya hati kita. Jadi saya bilang bukan habis sholat, Pak, Bapak bawa mobil, di mobil sendiri tidak ada ngomong astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terus saya mau bilang, kalau Bapak kita ketemu insya Allah 2 pekan mendatang, coba silakan satu orang nanti ceritakan apa luar biasanya setelah Bapak melazimkan itu. Secara perlahan dia akan membuka hati yang karat itu. Sudah, ini dari sisi pendekatan ruqyah kita ya. Mulai bangun hubungan baik sama Allah, jangan paksakan diri. Membangun hubungan baik ini bisa banyak cara, bisa dengan baca Quran, bisa dengan salat sunat. Jangan memaksakan semuanya sekaligus. Baru ketiga, ini yang paling penting dan ini mudah instan. Apa caranya? Dengan bi'ah kita rubah. Kalau Bapak ingin rajin baca Quran, maka Bapak harus mengenal orang-orang yang menjadi ahli Quran. Ada seorang yang dia kesibukannya buruh tapi punya anak hafiz Quran, bawa anak-anak ke sana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ya Pak? Oh, mungkin Anda tidak kenal saya, tapi saya dengar cerita, saya mohon maaf, saya datang. Saya mau kenalan sama keluarga ini. Itu memunculkan kemauan. Kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan tahajud hanya sekedar membaca buku tahajud, tapi bersahabatlah dengan mereka yang rajin melaksanakannya. Kita tidak akan mendapatkan, pokoknya itu dia. Jadi kemauan itu stimulasinya banyak, ya, sebab-sebabnya banyak nanti untuk dipacu dia dari mana. Ya. Sekarang kemauan membaca Al-Quran, Bapak jangan heran kalau kemudian ada orang kafir juga hafiz Quran, tapi dia tidak jadi hidayah, tidak jadi taufik sama dia. Ya. Mereka membaca, mengkaji Al-Quran, tapi bukan untuk mengimaninya. Nah, itu persoalannya. Makanya saya khilaf Ali bin Abi Thalib itu ketika dia ingin memulai menghafal Quran, Nabi mengajarinya untuk tidak putus tahajud. Karena ternyata waktu tahajud itu adalah waktu obat pikiran yang mudah lupa di situ. Itu biarkan Allah mengerjakan pekerjaannya, kita tahajud saja. Ya, jangan paksa Allah memberi apa yang kita tidak butuh. Kadang-kadang penyakit kita nggak butuh, kita minta sama Dia. Ketika dikasihnya kita kewalahan. Mintalah yang kita butuh dari Dia. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin keluarga Bapak jadi keluarga Quran, coba buat semacam apa istilahnya, jargon atau program apanya. Jargonnya bahwa kami adalah keluarga Quran. Kemudian programnya apa? Mengawali dengan berkenalan dengan ahli Quran. Yang saya maksud ahli Quran, Bapak bukan harus pergi ke kori-kori yang ikut lomba-lomba musabaqah, bukan. Keluarga-keluarga yang di rumah itu mereka menjaga Al-Quran, bukan mushaf, tapi mereka terbiasa membacanya, terbiasa menghafalnya. Bertanyalah kepada mereka. Ya, kalau sekarang Bapak tidak harus pergi, mungkin bisa melalui browsing Bapak ketemu dengan mereka, itu cukup banyak itu. Jadi insya Allah dengan cara bersahabat dengan itu semua kita akan tergerak. Dan kemudian ada ruang, ada majelis yang memang kita menjaga diri di situ. Jadi ada proses perawatannya. Setelah kita dapat, dirawat, jangan dibiarkan. Gitu. Jadi proses perawatannya harus berjalan baik. Insya Allah kita akan secara perlahan. Karena saya orang, walaupun teori-teori motivasinya banyak, tapi saya lebih meyakini ini urusan kita dengan Allah. Maka Allah yang akan bimbing kalau Dia sudah butuh kita. Pertama, bangunkan diri bahwa kita butuh Allah. Kalau kita sudah sering-sering berada di pintunya, Dia akan menarik kita masuk ke dalamnya. Dan setelah itu kita bisa merasakan kenikmatannya. Maka kesibukan, posisi dan sebagainya tidak akan mengganggu hubungan baik kita dengan Allah.
Nah, itu yang harus kita garis bawahi. Ya. Jadi tidak boleh bahasa aduh ngantuk, nggak ada itu, nggak ada urusan. Tubuh kita ini juga lebih suka ketika dia mendengarkan atau melihat kita melakukan kebaikan. Dia lebih suka. Jawab kasarnya begini, kalau kita sakit, kita bangun tahajud misalnya, apakah berbaring jauh lebih baik daripada berdiri? Tubuh kita lebih menyukai kita merawatnya atau membawanya ke tempat yang baik. Insya Allah. Jadi Pak, ada motivasi. Ya persoalannya motivasinya juga apa? Dia sudah punya motivasi. Kita motivasinya apa? Itu yang harus kita cari. Itu yang saya bilang tadi. Apa niat hidup? Sederhana saja ya. Sebenarnya tidak. Sudah aja Pak. Saya tidak mau. Ada pertanyaan lain waktu tadi ya sini. Sebentar Pak dari sana. Pertanyaan atau masukan? Bukan kalau pertanyaan Ustaz. Saya teringat waktu Ustaz mengenai dosa tadi. Ada artikel saya baca. Ada tanda-tanda kita berdosa pribadi. Pertama, seringannya dosa, sholat kita nggak khusyuk. Kedua, seberapa berat dan dosa kita melalaikan sholat. Dan yang ketiga, paling berat dosanya kita tinggalkan sholat. Iya. Artinya sudah ditutup Allah. Itulah seberapa berat dosa. Saya dengan itu tadi. Pertama, sholat kita tidak khusyuk. Itu seringan-ringannya. Kedua, seberapa dosa melalaikan sholat. Iya, melalaikan. Jadi tidak usul melalaikan. Ketiga, yang paling berat itu meninggalkan sholat. Ya, yang tidak usul saya ganti dengan tidak lagi merasakan manisnya. Kalau udah nggak merasakan manisnya, pingin lebih cepat lebih baik. Makanya orang yang tidak lagi merasakan manisnya, dia payah berjamaah itu. Karena bagi dia lambat kali jamaah. Apalagi dulu Pak Suemi jadi imam, panjang kali ya. Begitulah kalau orang sudah hilang manisnya itu kan. Oke Pak, silakan. Pertanyaan juga Pak. Salatullah itu sebenarnya kan banyak tuntunannya aja. Sebenarnya lebih baik katakan apakah tahajud dulu. Tahajud saja karena tahajud ada tasbih. Sholat malam ya Pak ya? Iya, sholat 3 malam terakhir. Insya Allah saya menikmati itu, tetapi menjadi bingung karena kisaran waktunya apakah tahajud saja atau tahajud dan hajat. Bapak dari hajat banyak kali. Iya. Apakah tahajud, tasbih, hajat? Iya. Bapak jangan terjebak pada sebutan. Semua sholat yang Bapak lakukan di malam hari itu namanya sholat malam, qiyamul lail. Setelah sholat isya, semuanya qiyamul lail. Oke. Qiyamul lail yang dikerjakan setelah tidur itu namanya tahajud. Qiyamul lail yang dikerjakan dengan niat ganjil itu namanya witir. Sudah. Jadi mana qiyamul lail yang paling Allah senangin adalah sepertiga malam akhir. Sesuai dengan tuntunan hadis. Apakah di sepertiga malam akhir itu kita melaksanakan tahajud? Ya pasti, karena kita kalau tidur dulu tadinya. Tapi kalau tidak tidur, bisa nggak saya sholat tahajud? Ya bisa, tapi sebutannya tidak pas. Karena tahajud adalah orang yang setelah tidur dia bangun melaksanakan sholat karena Allah. Apakah saya bisa sholat hajat, sholat istikharah, sholat apapun silakan. Tapi semua sholat yang kita kerjakan di malam hari, Allah Nabi lebih menyukai mengakhirinya dengan witir. Dan sholat yang tidak dikerjakan atau yang dikerjakan, tuntunan yang dikerjakan Nabi di luar sholat-sholat yang kita hajatkan secara khusus seperti sholat istikharah, sholat gerhana, sholat apapun namanya, kalau kita kerjakan di malam hari, Nabi memberi tuntunan 11 rakaat untuk kita. Dan itu adalah pilihan yang pertengahan. Ya, tergantung. Dia pernah mengerjakan 2 rakaat, dia pernah mengerjakan 4 rakaat, tergantung. Itu kembali kepada kita. Karena kenikmatannya juga masing-masing. Sama seperti orang meminum teh lah. Dia butuh kelak, dia butuh manis, dia butuh terserah. Dia butuh gula, itu urusan. Nah jadi Bapak mau sholat tahajud, mana lebih enak saya kerjakan di malam hari? Kerjakan. Ada orang yang mengatakan sholat qiyamul lailnya bukan 11 tapi 13 karena di 2 rakaat pertama dia sebut dengan muqaddimah. Sholat muqaddimah
qiyamul lail. Kalau bahasa saya up to you. Gitu. Kenapa? Karena malam itu adalah waktu bercinta dengan Allah, dan cara bercinta yang paling baik dengan Allah adalah sholat. Nabi memberikan contoh pertengahan. Nabi tidak melarang kita lebih ringan, atau tidak ada penjelasan bahwa kalau dia di bawah 11 tidak masuk golongan qiyamul lail. Tidak ada. Makanya perdebatan yang kita lakukan di bulan Ramadan menurut saya adalah perdebatan yang ahistoris. Karena Nabi tidak menganjurkan kita untuk melaksanakan tarawih. Hanya saja Nabi pernah memberi contoh sama kita, qiyamul lail di bulan Ramadan itu dia majukan sebelum tidur. Contohnya cuma 3 malam, setelah itu up to you, terserahmu. Nah, ruang terserahmu inilah terjadi perbedaan pendapat yang nggak perlulah kita ribut-ributkan. Nah, kira-kira begitu apa ya. Jadi Pak, yang paling sangat Nabi ingatkan untuk tidak kita tinggalkan kalau bisa adalah witir. Bahkan kepada beberapa sahabat tertentu Nabi mengajarkan untuk witir sebelum tidur kalau khawatir tak berbangun. Berapa minimal rakaat witir? 1. Itu minimal 1 rakaat. Jadi sholatnya 1 rakaat saja. Nah, kalau saya menganjurkan, kalau memang kita tidak yakin bisa terbangun, akhirilah aktivitas malam kita sebelum naik ke tempat tidur adalah sholat witir. Jam berapapun itu, supaya kita tidak terhalang atau tetap terdaftar sebagai orang yang melaksanakan qiyamul lail. Bapak paham atau bingung, Pak? Ya, enggak. Begini, Pak. Saya paham, ingin bertanya lebih lanjut. Jadi kan katakan sholat lail atau qiyamul lail, qiyamul lail kan? Iya, itu istilah lah. Istilah. Makin buka di Google, kita ingin mencari yang itu makin bingung karena kita ada yang hanya tahajud, tapi bedanya tahajud kemudian ada hajat dari tasbih, sehingga kadang-kadang begini, kita tahajud dulu 4 rakaat, kemudian coba tasbih. Iya. Tapi yang tambahan tadi memang witir harus ya. Iya, baik. Kalau menurut perjalanan Pak Ustaz, sebaiknya yang mana ini? Karena makin baca makin bingung, tapi intinya kan sama. Pertama, matan gitu. Tuan Google ini juga perlu harus kita dudukkan dulu, Pak. Karena tidak semua naskah atau artikel yang kita dapat itu layak anut. Makanya saya mau menyampaikan ke Bapak, ketika Bapak search browsing di Google, Bapak harus lihat artikel ini siapa yang buat, di website mana, di blog siapa. Nah, supaya kesohihannya. Jadi kalau saya bilang studi ilmiah kan sekarang sudah membenarkan referensi melalui internet. Tapi tetap saja dilihat ini dapat dari mana, di website mana gitu. Kedua, artikel ini siapa yang buat? Gitu. Jadi kalau Bapak bicara tentang tahajud, Bapak cek dulu ini siapa yang buat ini. Karena di sana itu orang belajar tulis saja, dia bisa upload, sudah jadi hak semua orang. Maka tidak boleh kita sembarangan rame dia keluarkan itu nanti. Ya makanya kita harus pelajari. Sama seperti saya kemarin membaca atau ditunjukin satu buku menggugat Salafi, Wahabi apa semua. Saya nggak suka buku-buku gitu. Kenapa? Dia menggugat dengan cara dia merasa paling benar pula gitu. Ya, apalagi di situ dia bilang Ibnu Taimiyah pembohong atau semua. Ya Allah, ini kalau kenal Ibnu Taimiyah ini, nah, jadi sudah sangat berlebihan gitu. Ya, nah jadi baik. Sholat tasbih itu tidak tergantung waktu. Sholat hajat juga tidak tergantung waktu. Sholat hajat itu adalah sholat yang kita kerjakan karena kita berharap sesuatu Allah kabulkan untuk kita. Sepanjang belum dikabulkan, kita dianjurkan sebanyak-banyaknya sholat. Jadi bukan harus 2 rakaat. Tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal, gitu. Ya, sholat tasbih ada catatannya dan itu tidak ada penjelasan bahwa lebih baik melakukannya di malam. Itu hanya pendapat dari para ahli. Sandingkanlah dia dengan sholat tahajud. Tidak ada, Nabi tidak pernah laksanakan sholat tahajud dengan sholat tasbih berbarengan bersamaan sholat hajat. Ada lagi yang mengatakan sholat taubat dulu sebelum tahajud. Itu bagi orang yang jarang-jarang tahajud kelihatannya, gitu. Dan sholat taubat atau seperti kata Imam Ghazali, setelah sholat maghrib lakukan sholat maghrib yang lain untuk mengganti sholat maghrib yang kau tinggalkan dengan sengaja atau tidak sengaja. Tidak ada dalilnya
dia sedang mengajarkan bertaubat. Bukan mengajarkan sholat maghrib qadha, bukan itu. Jadi kalau taubat, daripada kau bengong isya, nggak ada kerjaan, jadikan sholat-sholatmu itu adalah bagian dari menunjukkan kuatnya keinginanmu bertobat kepada Allah. Jadi saya garis bawahi, sholat tasbih dia tidak tergantung waktu, bisa malam, bisa pagi, bisa siang. Tapi karena pengerjaannya butuh perhatian khusus, ambillah waktu yang tenang. Dan itu bisa, tapi saya juga tidak menemukan, karena sekarang ada kelaziman di masyarakat melaksanakan sholat tasbih berjamaah. Saya nggak temukan ya. Jadi kalau ada nanti, saya pernah diundang majelis taklim zikir, saya bilang silakan ibu-ibu sholat tasbih sendiri, karena bukan saya tidak mau jadi imam. Saya pikir ibu sudah lebih paham, ibu lebih, silakan laksanakan, kita tunggu batasan waktunya. Sama seperti sholat tahajud, tidak sedikit orang yang melaksanakannya berjamaah. Kalau saya, maaf ini pendapat pribadi, saya lebih suka melaksanakannya sendiri-sendiri. Saya tidak menyukai berjamaah. Karena itu sholatku dengan Allah. Kecuali memang Nabi tidak pernah menganjurkan. Masalahnya bukan tidak boleh ya. Nabi tidak menganjurkan, tapi sahabat kadang kalau udah nengok Nabi sholat, apa aja sholat Nabi diikut orang itu. Bisa kita pahami itu, bisa kita pahami. Karena tidak semua sahabat itu orang pintar semua. Dan ada sahabat pintar atau tidak pintar, dia ikut Nabi. Tapi coba carikan makmumnya salat tahajud Nabi adalah Abu Bakar. Makmumnya salat tahajud Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi sahabat-sahabat yang jarang-jarang ketemu atau cintanya berlebih kepada Nabi, dan Nabi tidak larang. Nah, itu harus garis bawahi. Tidak dilarang, ikut mereka. Ada yang pernah ikut kapok cuma sekali aja. Karena habis baca surat Baqarah, Nabi bukan rukuk baca surat Ali Imran. Habis baca surat Ali Imran enggak rukuk baca surat An-Nisa. Habis An-Nisa tidak rukuk katanya. Nabi baca surat Maidah baru rukuk. Dan rukuknya selama berdirinya. Hampir-hampir aku memutuskan untuk berhenti lagu ini dan terakhir tobat lah. Nah itu ada riwayat tentang itu. Gitu. Kenapa gak kami ikut dia? Ya, Nabi itu kemampuan fisiknya luar biasa. Jadi rukuk selama berdirinya, ya Allah, dahsyat. Dan sepanjang itu Nabi menangis. Dan jangan lupa Nabi tidak baca Quran dengan cepat. Makanya saya cenderung melihat kenapa Madinah imam masjidnya itu Huzaifi, Ali Huzaifi. Karena Nabi kaya, kalau saya sering kalau sholat, sering kali saya berpikir, karena Nabi kayaknya memang kayak beginilah baca. Dia satu-satu itu. Alhamdulillahirabbil, itu Aisyah mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa ditaruh Sudais di Makkah Mukarramah? Walaupun dia juga imam, bisa sekali-sekali dia datang ke Madinah. Karena cocok Sudais di sana. Dengan suhu, temperamen dan macam-macam, nah cocok lah itu. Seluruh orang ada di sana tuh. Tapi Madinah itu dahsyat tuh saya. Jadi suara berat macam-macam. Jadi masing-masing lah keindahan. Jadi kembali kepada itu tadi, ya insya Allah istilah-istilah dan apa tidak ada persoalan. Cuma nanti kalau Bapak memang butuh lebih khusus, saya kira di situ ada buku ensiklopedi sholat. Bapak bisa buka di situ, banyak sholat-sholat sunat dituliskan, sholat tasbih bagaimana dan kenapa. Oke, saya pikir ini insya Allah kita ketemu di waktu lain. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadzal jam'ana fi hadzal majlisi jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz. Lanjutkan, mudah-mudahan dapatlah meningkatkan ilmu dan wawasan kita, dan untuk ke depan kita ikuti terus kajian ini. Semoga apa yang kita ajarkan dapat tercapai.
Kepada Pak Ustaz kami ucapkan terima kasih. Pengajian kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.